Lincah dan elegan, pesona Putri Duyung yang mampu menyelam hingga kedalaman 10 meter sambil menahan napas di dalam air selama 4 menit tanpa alat bantu. Tak hanya kemampuan menahan napas saja, Putri Duyung cantik juga piawai menari dan meliuk. Ya, Mermaid Show. Dari balik kaca akuarium, sukses membuat ratusan pengunjung terpukau. Namun siapa sangka, di balik pesona dan kemolekannya, rupanya ada sebuah perjuangan besar yang harus dijalani sebagai seorang mermaid talent. Seperti yang dialami April, terjun secara tak sengaja di bidang underwater sejak tahun 2018. Meski masih banyak yang memandang sebelah mata dengan pekerjaan ini, namun bukan hal yang mudah untuk bisa lolos menjadi seorang mermaid talent. Dari seleksi awal yang cukup ketat, tes keahlian berenang dan menyelam, sampai harus bisa menguasai teknik menari di dalam air. Pertama-tama juga tahan nafas ya, karena untuk orang awam tahan nafas 30 detik aja itu udah rasanya amburadul kan rasanya dada. Jadi pada saat itu lumayan tersusahnya pas tahan nafas sih. Terlebih selama pertunjukan berlangsung, April harus berenang menggunakan kostum Putri Duyung yang membungkus kedua kakinya. Di saat itulah April harus mengerahkan tenaga yang cukup besar untuk memaksimalkan gerakan tubuhnya. Kalau untuk part tersusah saat training itu mencoba untuk water trepan yang pakai tangan, karena selama aku bisa berenang, aku selalu trepan pakai kaki. Nah, pada saat masuk sini nggak ada trepan kaki kan, jadi aku harus pakai tangan dan itu benar-benar harus butuh tenaga yang sangat besar lah bagian tangan khususnya ya. Jadi untuk yang bagian part tersusah menurut aku water trepan pakai tangan sih. Di bulan pertama menjalani peran sebagai Putri Duyung, April masih belum menemukan ritme yang pas ketika terjun ke kolam mermaid. April juga sering mengalami insiden tak terduga ketika berada di dalam air. Dari tiba-tiba kehabisan nafas, tertelan air kolam, sampai sakit perut yang membuat panik dan mengganggu konsentrasinya saat pertunjukan berlangsung. Kalau ngerasa awal-awal badan sakit-sakit pasti ada lah ya. Udah gitu sering masuk angin, terus pas awal-awal yang namanya salah gerakan, dan juga alatnya kadang suka copot atau kayak kacamata kemasukan air ada, dan itu awal-awal pasti agak panik. Cuma makin lama makin udah terbiasa, kayak kemasukan air di dalam hidung, matanya kena air asin kan lumayan perih ya. Jadi ya semakin lama semakin terbiasa. Sesaat sebelum pertunjukan dimulai, perempuan berusia 27 tahun ini pernah tiba-tiba mengalami kram hingga kaki terkilir. Ditambah lagi saat itu, kondisi tubuh April sedang kurang sehat karena sedang sakit flu. Rasanya udah nyut-nyutan banget, kakinya udah kayak pengen copot, tapi harus tetap menghibur orang-orang, jadi ya tetap stay strong aja lah. Apalagi kalau mampet di hidung itu buat dinyelam itu rasanya kayak hidung mau meledak apa segala macam. Dengan menahan rasa sakit yang menyiksa tubuhnya, dari atas balkon kolam, April pun dengan sigap mengenakan kostum Putri Duyung lalu terjun menceburkan diri ke kolam akuarium sedalam 5 meter. Suka duka menjadi mermaid talent juga dirasakan Meti, rekan seprofesi April. Meski Meti memang sudah mempunyai kemampuan berenang yang cukup baik, namun untuk menyelam, perempuan ini masih sering merasakan gugup, bahkan rasa takut yang luar biasa. Kalau keminum air tuh udah pasti, terus sama nafas sih, kayak sesak, jadi kayak buru-buru gitu ke atas, kayak jadi kayak cacing kepanasan. Pada awal pertunjukan, Meti pun mengalami kesulitan bertubi-tubi. Karena faktor terburu-buru, kurang pemanasan, membuat Meti seringkali tersedak di dalam air, sehingga beberapa kali menelan air kolam. Selain itu, Meti juga pernah mengalami kejadian di luar nalar yang menimpa salah seorang rekannya. Ketika mereka berlatih di kolam sedalam 5 meter, tiba-tiba rekannya bersikap aneh. Matanya melotot tajam, tubuh
tubuhnya mengejang hingga akhirnya tak sadarkan diri. Sampai saat ini tak ada yang tahu penyebab kejadian kala itu. Ada pernah kejadian dia tuh pas latihan seperti kayak ada yang narik gitu. Ada yang narik kakinya. Nggak lama tuh dia seperti nggak sadarkan diri, kayak matanya juga mendelik-mendelik gitu. Nggak lama saya panggil tim yang lain, tapi setelah pada datang dia udah sadar kembali. Segala duka dan kisah menyeramkan yang pernah dialami tak lantas membuat April dan Meti menyerah begitu saja. Kini keduanya justru merasa bersyukur dan bangga berprofesi sebagai mermaid talent. Ya itu kembali lagi, semua orang nggak semuanya bisa gitu kan. Ini salah satu pekerjaan yang unik. Jadi menurut aku kayak itu suatu kebanggaan banget sih, karena teman-teman yang lain kerja kantoran apa segala macam, iya menghibur orang pastinya itu salah satu kebanggaannya. Tak kalah penuh tantangan, profesi sebagai pelatih dan perawat lumba-lumba juga dilakoni perempuan cantik Uzi Fauzia. Pekerjaan ekstrim hingga bertaruh nyawa menjadi resiko yang harus siap dihadapi. Terlebih sang pelatih berperan besar dalam pertunjukan spektakuler Dolphin Show atau atraksi lumba-lumba. Bukan tanpa resiko, perempuan yang akrab disapa Uzi kerap mengalami insiden saat berenang bersama lumba-lumba. Itu aku pernah diseruduk si lumba-lumbanya ini di bagian pipi aku. Udah gitu karena dia udah seruduk di bagian pipi, dia langsung nyerang tangan aku lagi. Wah, kalau waktu itu rasanya sakit banget dan pasti panik banget sih. Di balik perilakunya yang menggemaskan, lumba-lumba termasuk ke dalam binatang liar yang buas dan berbahaya. Bahkan hewan yang beratnya bisa mencapai 230 kg ini bisa dengan mudah mencederai manusia sampai berakibat fatal. Dengan ujung mulut yang merupakan bagian terkeras dari tubuhnya, lumba-lumba bisa saja menyerang manusia, tak terkecuali pelatihnya. Ya, di balik aksi pertunjukan lumba-lumba yang memukau, rupanya ada perjuangan besar dari para kiper atau perawat binatang buas. Karena melatih lumba-lumba agar bisa jinak dan dekat dengan manusia memang bukan pekerjaan yang mudah. Biar bagaimanapun, lumba-lumba tetap memiliki insting sebagai binatang liar. Jika tidak hati-hati, bukan tidak mungkin seorang pawang sekalipun bisa mengalami kecelakaan fisik sampai nyawa menjadi taruhannya. Paling sulit, ya sulit sih kalau berhadapan sama lumba-lumba ya, karena itu dia, kita pertama harus kenal karakter dari si hewan tersebut, dari si lumba-lumbanya tersendiri. Karena setiap lumba-lumba di sini itu karakternya beda-beda. Biasanya kita kalau lihat dari karakter si lumba-lumba itu dari sifat alamiahnya, pertamanya tentunya dari gerakan, dari matanya juga bisa. Tak hanya menghadapi perilaku lumba-lumba yang seringkali tak terduga, menjadi seorang pawang juga harus bisa beradaptasi dengan lokasi tempatnya bekerja. Salah satunya adalah kedalaman kolam yang tidak bisa dibilang dangkal, serta mengatasi kepanikan ketika menyelam. Maka wajar saja meski setiap hari melatih dan menjaga lumba-lumba, rasa takut dari seorang pelatih pun terkadang muncul. Karena itulah bagi para pelatih, menjalankan standar operasi peraturan adalah hal wajib yang harus dilakukan demi menjaga keselamatan. Kalau kayak gitu setiap hari aku rasain sih. Palingan aku baca doa aja sampai kayak kalau mau show tuh kayak deg-degan sampai kayak mau mual gitu. Memang lumba-lumba terlihat sebagai hewan yang ramah kepada manusia, tapi ternyata menyimpan rasa stres tingkat tinggi ketika harus berenang dekat dengan manusia. Oleh karena itu, di berbagai negara, berinteraksi dengan lumba-lumba di alam liar bisa berujung pada denda, bahkan penjara.